Ria Wong Jember dan tinggal di Budapest. Saya David dari Budapest juga. Di video kali ini itu David bakalan curhat tentang perasaan dia mempunyai istri dari Indonesia. Karena kan biasanya kalau di video sebelumnya itu aku yang sering curhat. Tapi sekarang itu dia bakal nyeritain ke kalian bagaimana sih perasaan dia. Mungkin keanehan-keanehan atau sedikit kesulitan mempunyai istri dari Indonesia kayak aku ini, teman-teman. Mungkin yang dia ceritain ini, yang dia curhatin seperti itu, termasuk tipikal Indonesia atau dia itu Maaf teman-teman, tiba-tiba aku ngeblank di sini, lupa mau ngomong apa karena aku tuh masih grogi kalau ngomong depan kamera, jadi suka hilang ingatan gitu. Dan di sini aku coba ngulang bikin video dari awal. Sebenarnya aku tuh nggak mau upload video ini, tapi kata David suruh upload aja karena ini bagian dari aku sebenarnya, lebih ke natural gitu kata dia. Jadi untuk bikin satu video itu buat aku susah banget, bisa berhari-hari, apalagi tentang curhatan karena aku tuh tidak bisa menyusun kata-kata secara rapi. Kendalanya bukan cuma di situ aja, tapi kendalanya juga ada di Lily. Seperti yang kalian lihat, dia sedang mainin lipstick aku yang mana dicoret-coretin ke sofa. Akhirnya David mencoba untuk ngambil dari dia dan dianya nangis kejer. Di situ kita stop bikin video, kita lanjutin ke esok harinya karena sekarang udah sore dan masih banyak tugas yang belum kita laksanakan. We are back. Surprise. Jadi maksud aku itu mungkin ada beberapa hal yang disebutin sama David ini tipikal Indonesian wife, atau lebih ke perasaan dia pribadi mempunyai istri seperti aku. Now I would like to ask you about your feelings to have Indonesian wife. You can tell to them everything. Yeah. I have good feelings, first of all, that you know that I love my wife. But there are some strange things which you have to use to it. First of all, smelly food. Ya, yang makanan yang berbau-bau gitu teman-teman. Bau-bau banyak. This is durian. Tasty. Yeah. Durian, pate, terasi. There's also little fish, ikan asin. Ikan asin. Enak, sangat enak. Tapi apartemenmu tidak baik. Ya karena kan aku tuh suka banget tas ya pete, terasi itu dah pakai sambal kan, bikin sambal pakai terasi, terus ikan asin juga jadi karena kita itu tinggalnya di apartemen. Kalau pas masak itu pasti ke tetangga itu kecium baunya teman-teman. Dan David di situ kadang kata dia ada tetangga yang nanyain kamu hari ini masak apa gitu. Aromanya itu sangat strong kata tetangga gitu, tapi mereka sih fine aja ya. They are not complain, right? Just they don't tell, but I know how they look. No. And garlic, everything with garlic. With garlic. Karena kan kalau masak aku tuh banyak bumbu ya teman-teman. Tahu lah kalau orang Indonesia tuh banyak kita pakai bumbu-bumbu kalau masak. Oke? What next? What else? Penting nasi. Kapan kamu tidak suka nasi, bilang dada ke istrimu. Selalu nasi. Sayuran nasi. Makan lunch nasi. Makan malam nasi. Nasi dengan nasi. Ya karena tanpa nasi kita itu kayak nyemil ya. Tanpa nasi kita itu nggak kenyang. Makanya waktu aku pindah ke sini aku minta dia suruh beli rice cooker karena dia sebelumnya tuh nggak punya dan hampir tidak pernah dia itu makan nasi. Mungkin sebulan bisa 2 kali ya. Once or twice a month. Ya. No, every day. Next. Makanan padas. Ya, kamu tidak suka makanan padas, kamu ada masalah. Saya suka banyak. Ya, tipikal Indonesia itu kan pasti pedas ya teman-teman makanannya. Jadi apa-apa itu harus yang pedas gitu loh. Dan untungnya si David ini bisa handle pedas. Kalau aku tuh nggak punya sambal, kadang itu makan nasi udah pakai cabai gitu aja kan, karena emang is so good. And karena kemarin aku pulang ke Indonesia, jadi aku tuh bawa banyak kayak bon cabai, terus sambal yang sasetan itu. Jadi kalau aku nggak sempet nyambal, tinggal buka itu aja sasetan gitu. When you go to restaurant with your wife from Indonesia, and she asks, "Can I have a little chili?"
and then they bring the chili on a plate. Normally everybody cut little tiny piece, and then she takes it and the people at the next table watch like this. So this is, you have to get used to. Ya, karena kan di sini itu, di restoran di sini, meskipun kita udah request yang pedas, tapi pedasnya itu kayak cuma menurut kita itu kayak pakai saus ABC gitu, masih pedasnya itu kayak pedas, nggak pedas banget pokoknya gitulah. Yeah, it's like also like tofu and tempeh. Tofu, I said yeah, it's chewing gum, makanan chewing gum, tidak baik. Tapi ibunya makanan masak sangat baik. Sekarang saya suka banyak tempeh, tofu, ya, jackfruit jadi soup. dia itu awalnya ngeliat tahu sama tempe itu ini apaan gitu, terus aku bilangnya tahu sama tempe. Dia nggak suka, tahu tuh katanya kenyal, daging sapi juga agak kenyal, dia tuh nggak suka makanan yang kayak karet, kata dia tuh gitu. Kalau ngomong teman-temanku kayak gumi, kata dia gitu. Jadi pas mamaku masak waktu dia di kampung, masakin tahu sama tempe dikecapin, terus dia tuh di situ enak banget, kata dia. Nah sekarang di Budapest dia itu sering minta masakin tahu sama tempe, kadang tempe juga dimakan gitu aja, siang malam tak suguhin tempe dia mau aja. But now you really like it, tahu and tempe. Every day I cook for you, you will eat this. I do. I really do. She cooks good. No. She just learned here. Ya, masakanku sih cocok ke dia aja. Kalau tak suguhin ke kalian, mungkin kalian bilang kurang ini kurang itu gitu. Masih belajar teman-teman. Communication. Masalah. Ya karena kita kan aku bahasa Indonesia sebenarnya, terus dia itu bahasa Hongaria, jadi kita mentransfer ke Inggris kesulitan gitu loh. Kadang udah ada di otak nih, terus tiba-tiba lupa, and we get little fight or argue. Yeah, sometimes because I want to explain something with my words and she understands something different, and then this is like arguing and fight a little bit, but only tiny fights. So very nice. Di Indonesia orang-orang bilang it means yes, okay. Di sini di Hungaria means no. So we go somewhere and I ask, oh, you wanna eat an ice cream? Why not? She said, said, yeah, why not? And then we fight. Ya, at the beginning. Itu lagi maksud dia teman-teman, yang paling aneh dia temuin. Karena kan kalau aku bilang, dia nanya tuh gitu, itu kan maksudnya iya ya, mau ini enggak, itu iya, tapi dia pikir tuh kayaknya enggak, kata dia gitu. Jadi di situ iya aku udah bilang pokoknya. Why you ask again? Why you ask again? Jadi di situ kita itu perbedaannya teman-teman. But now you get used to it with this aja. If kalau aku bilang dia udah ngerti, oh berarti ya gitu, kata dia. Saya suami perfect sekarang. Nice also foto. Orang-orang dari Indonesia gila dengan foto. Yeah? Not gila, they want to keep the moment. Yeah, different like here. Chicho, can you make a photo here? I said, yeah, we make photo. Okay, one more. Okay, photo. Okay, 5 foto. Besok, oh, let's go back there, make one more photo. I said, wait, one more. We were there yesterday, made 5 photos. So we go back and make again 5 photos. This is photo everywhere. Ya teman-teman, kalian kan tahu ya, aku juga alay gitu loh, termasuk alay. Jadi kalau kita pergi ke tempat mana aja, itu kan pasti pengen yang pertama kita tuju, wah itu tempatnya bagus, foto di situ. Nah dulu waktu kita kedua kalinya ketemu sama dia di Kuala Lumpur, jadi aku tuh minta foto di situ, terus dia kan kamu udah tadi foto di situ, iya tapi kurang bagus gitu loh, kata. Terus kata dia, di situ aku mikir, aduh masa ini si pacar aku, masa ini nanti jadi suami aku, yang mana dia itu nggak suka gitu loh untuk motoin, sedangkan aku tuh suka banget untuk dipoto, apalagi kan tempat baru, terus tempatnya bagus, jadi aku tuh pengen keep that moment, the moment. Yeah, so, 5. but now you get used to it also. I get used to it. I don't say a word. I just make 10 photos. Yeah, but you don't move. Yeah, but now if you go somewhere and then you offer me now, you want picture here. Dia seperti itu sekarang teman-teman. Jadi aku nggak usah minta, kamu mau nggak foto di sini? Tapi kalau aku mintanya ulang-ulang, aku lihat nggak bagus, dia tuh wajahnya udah beda. Your face is changed. Ya karena udah terlalu banyak mungkin ya, jadi aku udah bergaya is not good. Dia itu udah gitu, jadi akunya ya udahlah cukup gitu teman-teman, meskipun it's not perfect foto, tapi aku
aku terima sih. Aku tahu perasaan dia yang tidak suka motoin aku. But you can get used to it, guys, so don't worry. What else? Oh, istri dari Indonesia, keluarga 2 hari. Ya jauh dari mertua, ya, Yeah. it's far away from. Yeah. Di sini, keluarga di sini, istri tidak mau masak, dan suami bilang, oh, jalan ke ibunya atau ke ibumu. Tapi ibunya Oh, it's far away 2 hari. ya. Yeah. Maksud dia itu kalau kita nikah dengan orang Indonesia, bukan orang Indonesia aja ya teman-teman, tapi kalau beda negara yang jauh kayak aku ini, kalau pas kita lagi malas masak atau pas kita mau keluar mau nitipin Lili itu susah gitu loh. Jadi kalau dia nikah sama orang Hongaria udah pasti kan dekat sini mertuanya, tinggal kesana aja, tinggal main. Tapi kalau dengan orang Indonesia jauh banget gitu loh, kita harus travel for 2 days gitu kata dia. Ya. Ya, kapan Sorry kamu for that. mau berbicara dengan ibunya dari Indonesia, kamu harus belajar bahasa Indonesia, guys. This is hanya sedikit is good, but you have to learn a little bit. Otherwise, you cannot communicate. Ya, dia itu sebenarnya pengen banget yang ngobrol sama mamaku, tapi karena kesulitan bahasa, jadi dia tuh kadang pakai Google Translate. But now you can speak Indonesian good. Ya, meskipun bolak-balik kata-katanya, tapi mamaku sekarang udah ngerti. They understand, Ya. mengerti. Atau tapi tidak mengerti. Yeah. Oh, and also very nice with my wife. What? Bersih-bersih, ya. Dia datang ke Hungaria, saya suka tidur. Ini weekend, ya. Ini jam 10, Jam 7. jam 7, ya. Saya minta tidur dan di mana istriku, di mana istriku. Oh, dan dia bersih-bersih. Ya, karena kan Weekend, orang-orang di sini tidak bekerja, dia rest. ya gini loh teman-teman, maksud dia itu aku baru bangun waktu aku pindah ke Budapest, kan aku masih belum biasa dengan kehidupan di sini itu seperti apa gitu. Jadi karena aku dulu itu waktu tinggal di Bali di kosan, meskipun sekotak ya kosan aku, tapi tiap hari tuh aku bersih-bersih pagi sama sore gitu, baru bangun dan pas sore gitu. Jadi di sini tuh pas aku bangun aku langsung bersih-bersih, dan di situ David kayaknya, kamu bersih-bersih baru bangun kok udah bersih-bersih gitu, kata dia. Lah, emang kenapa? Iya, orang-orang di sini lagi tidur gitu kan. Kita tahu sendiri ya, aku tuh di apartemen, kita tinggal di apartemen. Jadi kalau kedengeran zek atau apa itu kedengeran sama tangga samping, tetangga bawah gitu. Yang atas mungkin udah juga denger gitu loh teman-teman. Jadi kayak aku, masa sih gitu. Terus kata dia, iya orang-orang pada istirahat gitu kalau weekend. Jadi kamu nanti aja bersih-bersihnya gitu. Dan but now I get used to it. Seperti orang di sini. Dia tidak bersih-bersih. No, sekarang tuh seminggu bisa 2 kali. Iya. Twice a week. Iya. At least ya. Normal. Ya, normal. Yeah. Okay, and what the whole point with this? Is it still difficult The for you? summary. Or, yeah. The summary for this: if there is cinta, there are no problems. You get used to it, and it's good. I mean, the food smell bad, but it's enak. Dia bersih-bersih, but it's everywhere clean. The family is far away, but if you are there, that is very nice. Yeah, other people would be very happy to eat Indonesian food every day, and I get it because I love makanan dari Indonesia, enak. Okay, and then now is for you is no problem, right? No problem, no divorce. No, she stay here. Oke, teman-teman. Sekali lagi yang belum subscribe channel kita, like, comment, and share to your friends. I really hope that you enjoy the video and see you soon. Bye bye. Dadah. See ya, Stoke.